dikaji bagaimana ada Allah Ta'ala hendaklah beri hukumnya. Adapun ada Allah Ta'ala itu qadim, baqa mukhalafatul lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Beliau ingin menunjukkan dan menandakan kepada kita bahwa tandanya Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bagaimana kita memahami dari sifat salbiyah yang 5. Yang dikatakan Tuhan itu mestilah dia qadim. Qadim qidam artinya dia yang awal. Tidak ada yang mengawali adanya Tuhan. Kalau ada yang mengawali, maka itu bukan Tuhan. Karena lebih layak lagi yang mengawali itu daripada yang diawali. Kalau ada yang mengawali, berarti ada awalnya Tuhan. Maka Tuhan itu mesti dia terdahulu. Dialah yang awal ada sebelum ada yang ada ini. Belum ada yang ada, dia sudah ada. Gitu. Itulah Tuhan. Qadim, qidam, terdahulu, wal awal, wal akhiru, wal zahir, wal batin. Baru yang kedua, adanya Tuhan itu tidak ada yang memproses, dan tidak ada proses adanya, dan tidak dikarenakan oleh sesuatu atau dikarenakan apapun. Kalau kita ada karena sesuatu, karena ada yang ada, karena adanya Allah makanya kita ada. Jadi jawaban kita, kenapa kita ada? Karena ada Allah. Tapi kalau Tuhan itu, kenapa ada Tuhan? Tidak, bukan karena ada yang lain. Dia ada dengan sendiri. Dia yang terdahulu. Belum ada yang maujud, belum ada yang ada, Tuhan itu sudah ada. Begitu mengenali Tuhan. Baru yang kedua, baqa. Tandanya kita mengenali Tuhan itu, intinya sebenarnya mengenali Tuhan itu yang 5 ini. Jadi seharusnya gaji apa kita itu pengenalan itu sudah lebih mantap kalau udah begini. Dan Tuhan itu bagaimana? Tidak ada akhirnya. Baqa, kekal. Dia tidak akan binasa sampai kapanpun. Bagaimana dia tidak binasa? Karena nggak ada yang mengawalinya. Dan dia tidak dari nol kepada ada. Dari tiada kepada ada kita. Dulu nggak ada, sekarang ada. Tuhan bukan dari tiada kepada ada. Dia ada. Kita karena ada yang mengawali, maka ada awal, ada akhir. Kita nanti akan ada akhirnya. Kalau Tuhan tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, itu deh. Maka kalau Tuhan itu berakhir, lalu siapa yang mengawali menciptakan yang lain? Dan siapa yang mengurus kita yang masih ada? Maka mustahil Tuhan itu berakhir. Maka kalau Tuhan itu binasa, itu bukan Tuhan. Tak layak. Maka sifat ini semua menolakkan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, bagi Tuhan. Apa yang layak buat kita tidak layak bagi Tuhan. Apa yang kita pakai, maka itu bukan pakaian Tuhan. Pakaian kita berarah, maka Tuhan tidak berarah. Bila ada yang kita lihat seseorang di depan, maka Tuhan tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Nah, Tuhan itu tidak bertempat. Maka mukhalaf, baqa itu kekal, tidak ada akhir dari adanya Tuhan, dia kekal. Bukan dikekalkan. Dia kekal. Ada yang dikekalkan. Surga neraka ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Dia cuman dikekalkan. Ada awalnya enggak? Ada. Dia diciptakan.
Mukhalafat baqa ini menunjukkan di dalam Al-Qur'an kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi segala sesuatu binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukhalafatul lil hawadits berbeda dengan yang baharu. Tuhan itu tidak ada kesamaan, kemiripan. Tidak bisa diumpamakan. Kalau ada kesamaan antara kita, oh Tuhan itu seperti ini, maka itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadits dengan yang baharu. Kita sudah tahu baharu itu apa kita? Kullu mutaghayyir hadis. Segala yang berubah-ubah baharu. Kita ini berubah. Tuhan nggak pernah berubah. Kalau kita dari dulu sudah terjadi perubahan. Begitu kita dulu dari nol, sekarang ada. Adanya pun berubah-ubah. Dari kecil ke besar, makan, minum, lapar itu berubah. Pokoknya berubah. Jadi kalau Tuhan itu, kalau kita bisa membayangkan kawan kita, maka jangan memikirkan dan membayangkan Tuhan. Kalau bisa dibayangkan itu bukan Tuhan. Itu tandanya kita masih membayangkan makhluk. Karena nggak ada yang bisa dibayangkan kalau kita membayangkan Tuhan. Makhluk baru boleh bisa dibayangkan. Kurasa Tuhan itu kayak gini. Nah, enggak bisa. Kurasa begini, enggak. Maka kita punya syarat. Kalau Tuhan itu orang sifatnya juga berbeda. Kalau sifat kita ada yang kurus, panjang, pendek, gemuk, hitam, putih, itu kan bagian tanda-tanda kita punya sifat. Tapi sifat Tuhan kan berbeda. Tuhan itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, tayamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat sampai akhir. Jadi mukhalafatul lil hawadits berbeda atau bersalahan dengan yang baharu. Ada kesamaan. Maka jangan samakan antara Tuhan dengan kita. Nanti capek dia ngurusin kita. Kitanya yang capek, Tuhan nggak ada. Kemudian yang keempat, tayamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya. Ini mustaqniun an kulli ma siwa. Dia terkaya dari segala sesuatu lain dari dia. Jadi Allah itu yang dikatakan kaya sebenarnya dia tidak butuh kepada apapun. Sekaya apapun kita butuh. Orang masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh pembantu, masih butuh apa? Mana kaya? Yang kaya itu Tuhan. Nggak butuh kepada apapun. Adapun dia nggak butuh pencipta. Kalau dia ada pencipta bukan Tuhan. Kalau kita mau ada harus ada yang prosesnya pandang. Yang mengadakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Jadi dia tidak butuh kepada makhluk. Kalau kita butuh kepada Allah, butuh sesama makhluk. Kalau cuman kita aja yang hidup, maka kita tidak tahu rasanya bahagia. Kita butuh kebahagiaan, Allah tak butuh. Kita butuh ketenangan, Allah tak butuh. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan itu bukan bagian dari Tuhan. Maka tidak layak Tuhan itu membutuhkan sesuatu. Maka disebut qiyamuhu bin nafsi. Kalau kita ini kan serba lemah. Wa khuliqan nasa dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semua kita ini berhajat kepada Tuhan. Maka jangan kaitkan hajatmu kepada yang lain sebelum mengkaitkan, menggantungkan harapan, keinginan pertama kali kepada Tuhan. Habis itu baru kita kaitkan dengan makhluk sebagai ikhtiarnya. Tuhan itu nggak butuh apa. Kalau kita sudah ada suara, sudah masih butuh juga suara kita untuk disampaikan. Kadang-kadang suara kita nggak didengar, maka kita minta kepada kawan. Butuh kepada kawan nggak? Butuh. Tolonglah sampaikan kepada dia, aku udah nggak dengar dia lagi.
bukan nggak dengar, ya kan? Dia dengar apa yang kita katakan, tapi dia tidak melakukannya. Beda ya. Tuhan itu nggak butuh. Kita mau makan, kita mau minum, kita haus, kita minum, kita ngantuk, butuh tidur. Pokoknya semua butuh. Segala hal kita butuh, tapi Allah tak butuh. Dan yang kelima itu wahdaniyah esa. Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Kalau Tuhan ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan A, itu mustahil. Itu yang tak mungkin. Jadi 5 sifat ini menolakkan yang tidak layak bagi Tuhan, kemudian mengenali Tuhan secara langsung. Langsungnya seperti inilah pengenalannya. Nah, ini harus diulang-ulang, ini diulang sampai melekat. Hari ini kadang-kadang belum connect, besok baru connect. Nah, rasa kita udah connect kali, tapi nggak paham. Besok baru mulai paham lagi, oh kayak gini tuh jadi. Harus diulang terus. Jadi 5 ini kunci dari pemahaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau yang lain itu sifat ma'ani, itu proses pendekatan, itu supaya lebih paham kita siapa Tuhan. Itu aja dulu kita ulang sedikit, supaya kita cepat beramal dan kita nyusun tim panitia pembangunan. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan bahwa adanya Allah Ta'ala itu tidak seperti adanya kita. Adanya Tuhan itu qadim, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Kita ada kadang-kadang bermacam-macam. Dan kita di sini sudah bermacam-macam perubahan, bermacam-macam sifat. Sedangkan Tuhan tidak memiliki sifat seperti kita, dan kita tidak memiliki sifat seperti Tuhan. Apa yang kita miliki itu tidak layak bagi Tuhan. Itulah menunjukkan. Maka ketika ini sudah sampai nanti dan mulai paham kita, bermakna dan lebih lagi mendalam ketika kita berzikir subhanallah. Subhanallah itu litanzih, itu makin enak kita menzikirkannya karena kita sudah paham apa yang kita zikirkan. Maha suci Allah, sucinya apa? Suci dari najis nanti, suci dari apa nanti? Bukan, suci dari sifat-sifat yang tak layak bagi Tuhan. Nah, jadi kita menzikirkan subhanallah itu penuh makna dan lebih berisi dia, sehingga apa yang kita zikirkan kita paham. Ada banyak orang berzikir tak berilmu, tak paham dia apa yang dizikirkan. Ada orang sholat tak tahu dia apa yang disolatkan. Maka ini berzikir, kalau kita sudah mulai paham dengan ini tadi adanya Allah Ta'ala itu tidak bakal khalafatul hawadis kamu binafsi wadanya. Pengenalan dari sini, inilah yang nanti memaknai dan memahami lebih dalam cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Yang kita ingat Allah itu, zat Allah yang sangat luar biasa, yang memberikan pengaruh. Kalau udah begitu, pengaruh zikir itu akan berbeda. Bukan seperti yang biasa kita berzikir lagi. Kadang-kadang kita berzikir subhanallah, 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 nggak ada pengaruhnya pada diri kita. Nah, apa tujuannya? Salah satunya berzikir subhanallah, semakin dekat kita kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Makin rindu. Kenapa? Makin lama makin paham kita. Karena yang mengenalkan itu nanti Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi dengan harus ada landasan ilmunya. Ilmunya mana? Inilah yang kita kaji itu. Adanya Allah itu tandanya ya, Tuhan itu bagaimana? Harus ada sifat qadimnya, baqa'nya, mukhalafatul hawadisnya, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Jadi betul-betul kita raih pengenalan dan kedekatan kepada Allah. Nah, maka baca, amalkan subhanallah. Nah, yang paling banyak salah satunya perintah di dalam itu menyebutkan kan tasbih. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih. Tasbih itu kenapa? Kenapa semua alam ini bertasbih? Karena alam ini adalah makhluk yang menzikirkan senantiasa mensucikan Tuhan. Nah, kita yang punya akal, kita yang punya hati nurani disuruh secara keseluruhan untuk mensucikan Tuhan. Enggak pun kita sucikan, Allah sudah suci ya. Yang dibutuhkan itu ada tingkatan dari kita karena manusia itu punya tingkatan kedekatan kepada Allah. Jangan nanti kita sangka kita udah dekat kepada Allah, ternyata amal kita masih mengandung kesyirikan demi kesyirikan. Rasa dekat rupanya jauh. Ada orang merasa jauh, rupanya sudah sangat dekat dengan Allah. Yang dekat rupanya masih sangat jauh, bahkan mengerti pun tidak. Itu aja, insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita lebih mengenali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surahnya kita